Bab 86 Kemenangan atau Kekalahan. Energi spiritual yang berapi-api menyapu turun dengan dahsyat dari langit. Matahari yang menyilaukan memancarkan energi spiritual yang kuat saat membombardir seperti meteorit ke arah anak laki-laki di tengah panggung. Pada saat ini, energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Mu Chen. Cahaya hitam muncul di permukaan tubuhnya dan membentuk menara cahaya hitam buram. Cahaya hitam tumpah keluar dari menara cahaya saat menjaga tubuh Mu Chen. Fluktuasi yang agak misterius terpancar darinya. Ketika menara cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mu Chen, itu juga menarik banyak perhatian. Pada saat itu, banyak orang memiliki ekspresi terkejut. Karena Mu Chen telah mengejutkan mereka sebelumnya ketika dia mengatur energi spiritual, mereka tidak berani meremehkan anak laki-laki ini. Mu Feng sedikit terkejut saat melihat menara cahaya hitam. Kemudian, dia segera teringat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Dia mengepalkan penyangga kursi dengan tangannya sementara hatinya benar-benar kacau. Meskipun menara lampu hitam itu cukup buram, dia memiliki kesan yang mendalam tentang ini karena ibu Mu Chen pernah menggunakan ukuran yang sama sebelumnya. Namun, menara cahaya hitam yang dibentuk olehnya berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan yang dibentuk oleh Mu Chen. Apakah seni pagoda besar Mu Chen meningkat lagi? Mata Mu Feng berbinar. Kejutan melonjak dari kedalaman matanya. Anak nakal itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Seni pagoda agung yang pernah mengganggunya mengalir dengan lancar di tangan Mu Chen. Ini. Di peron utama, Guru Mo terkejut saat dia menatap menara cahaya hitam di permukaan tubuh Mu Chen. Menara cahaya hitam memancarkan fluktuasi misterius. Meskipun tampaknya tidak signifikan, tidak ada yang berani meremehkannya. Guru Mo melihat sosok anak laki-laki itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik lidahnya. Anak laki-laki ini benar-benar menyembunyikan banyak kartu di lengan bajunya. Swiss. Tepat ketika ide-ide muncul di dalam hati semua orang, suasana di dalam panggung benar-benar memanas. Di udara, Liu Mubai menyaksikan keributan yang disebabkan oleh Mu Chen. Namun, cibiran di wajahnya menjadi semakin kaya. Saat ini, dia telah maju ke tahap rotasi spiritual. Selain itu, dengan kekuatan denyut nadi spiritual, hanya ada sedikit yang bisa bersaing dengannya di antara tahap rotasi spiritual. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Mu Chen saat ini, itu tidak lain adalah upaya terakhir. Hanya akan ada satu hasil untuknya. Itu adalah melangkah olehnya di atas panggung. Kamu tidak memenuhi syarat untuk merebut entry unggulan dariku. Cahaya dingin melintas di mata Liu Mubai. Matahari yang berapi-api di tengah telapak tangannya membengkak sekali lagi. Jelas sekali bahwa dia berencana untuk menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan yang satu ini untuk mengakhiri pertarungan ini. Boom! Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti dari langit. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang membakar yang dengan cepat turun ke bawah dengan mata hitamnya. Dia segera menekuk lututnya sedikit saat matanya berbinar dingin. Boom! Tubuh Mu Chen terisi saat energi spiritual hitam pekat meletus dari dalam tubuhnya. Pola cahaya misterius tampak muncul di atas menara cahaya hitam. Di luar panggung, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berseru keras ketika mereka melihat Mu Chen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka tidak berani berkedip saat menyaksikan adegan itu. Lampu hitam dan merah berkedip saat mereka menyerang seperti berkas cahaya. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan keras satu sama lain di bawah banyak tatapan. Boom! Suara yang mengejutkan terdengar dari udara. Cahaya hitam dan merah bermekaran di langit bagaikan kembang api. Krang! Energi spiritual merah menyala yang membentuk matahari telah dengan keras menghantam menara cahaya hitam dan suara berderak terdeng pada saat yang sama. Mata Mu Chen mengintip melalui menara cahaya hitam dan menatap tajam ke arah Liu Mubai yang tampak mengerikan. Istirahat. Liu Mubai mengeluarkan raungan yang dalam dari tenggorokannya. Urat nadi di lengannya bergetar saat dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya hingga ke batasnya. Dia menanamkan energi spiritual dengan gila-gilaan ke tengah telapak tangannya. Tabrakan antara mereka berdua tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Dia mengira bahwa menara cahaya itu akan hancur seketika. Namun, menara cahaya hitam yang menyelimuti tubuh Mu Chen memiliki kekuatan pertahanan yang kuat bahkan ketika tampak cukup rapuh. Itu benar-benar menahan serangannya yang dahsyat. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Kamu hanya tahap awal tahap rotasi spiritual, apa yang memberimu hak untuk melawan aku? Liu Mubai mengatupkan giginya dengan erat dan menarik lengannya. Kemudian, dia dengan ganas menerjang ke depan. Matahari yang membara terus-menerus membombardir menara cahaya hitam tipis itu. Suara yang dalam menyebar ke seluruh lapangan spiritual utara. Dengun. Menara cahaya hitam mulai beriak di bawah pemboman gila oleh Liu Mubai. Bahkan Mu Chen, yang terlindungi di dalam, terkena getaran dan darah mengalir keluar dari mulutnya.
Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan matanya menjadi dingin. Dia dengan marah mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Roda energi spiritual di dalam lautan auranya menjadi semakin terang saat dia melepaskan semua energi spiritualnya tanpa syarat. Pada saat yang sama, menara cahaya hitam berukuran mini di atas roda energi spiritual juga mengeluarkan suara dengungan halus. Suara ini sepertinya mengungkapkan jejak kesombongan manusia. Itu adalah perasaan terprovokasi oleh sesuatu yang biasa-biasa saja. Swoosh! Cahaya hitam misterius di kedalaman tubuh Mu Chen menjadi semakin menyilaukan. Ia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya sendiri. Denyut nadi spiritual sampah benar-benar berani menantang perintahnya. Di atas tubuh Mu Chen, cahaya hitam dari menara cahaya hitam tipis tiba-tiba meletus. Suara dengungan panjang terdengar dan cahaya hitam yang meluas langsung menutupi matahari merah yang ganas. Saat ini terjadi, raungan keluar dari mulut Mu Chen. Dia menggerakkan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Menara cahaya hitam yang menyelimuti tubuhnya telah berubah menjadi spiral cahaya pada saat ini. Swiss. Saat menara cahaya hitam berputar, bagian atas menara menghantam dengan keras ke matahari yang terbakar. Kemudian, Liu Mubai merasa ngeri melihat retakan muncul di matahari yang terbakar yang menggabungkan semua energi spiritualnya. Selain itu, dia tercengang ketika dia merasakan fluktuasi aneh yang melintas dari menara cahaya. Di bawah fluktuasi ini, denyut spiritual di dalam tubuhnya benar-benar ditekan. Bagaimana itu mungkin? Denyut nadi spiritual yang bersinar di dalam tubuhnya tiba-tiba meredup sedikit. Wajah Liu Mubai langsung berubah. Istirahat. Namun, ketika dia masih tercengang, teriakan dingin terdengar dari dalam menara cahaya hitam. Matahari yang berapi-api langsung mulai runtuh dan benar-benar hancur berantakan. Selain itu, menara cahaya hitam juga runtuh dan menjadi seperti ilusi sementara matahari yang berapi-api. Swiss. Sesosok hitam melesat dengan cepat dari menara cahaya ilusi dan kepalan tangan yang penuh dengan cahaya hitam. Pada kepalan tangan itu, dua segel cahaya hitam muncul. Ketika matahari yang berapi-api hancur, Liu Mubai menjadi pucat. Energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia buru-buru menyilangkan tangannya untuk melindungi tubuhnya dari tinju hitam yang menghantam dengan keras. Boom! Tinju yang dibungkus dengan dua segel cahaya hitam mendarat di lengan Liu Mubai. Energi yang mendominasi dan tak tertandingi meledak seperti air bah. Uci. Liu Mubai merasakan rasa sakit yang menyengat muncul dari dalam lengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang kembali dengan canggung. Namun, saat dia terlempar jauh, kakinya juga dengan keras menendang tubuh Mu Chen. Dong! Kedua sosok itu turun dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Itu menciptakan dua lubang di atas panggung saat mereka memuntahkan seteguk darah. Wah! Keributan kembali terdengar dari luar panggung. Mereka tidak pernah menyangka keduanya akan bertarung sampai-sampai mereka berdua terluka. Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia berdiri dengan goyah. Dia menatap dingin ke arah Liu Mubai, yang berada tidak jauh dari situ. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, dia mengabaikannya sepenuhnya dan menerjang maju. Dia menjulurkan dua jari dan cahaya keemasan bersinar redup di ujung jarinya. Karena mereka berdua telah bertarung sampai sejauh ini, mereka hampir sepenuhnya menghabiskan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Saat ini, itu adalah kompetisi yang kemauannya lebih kuat. Mu Chen menyerang langsung ke arah Liu Mubai. Wajahnya tanpa ekspresi, namun itu mengeluarkan niat membunuh yang tajam. Dari niat membunuh ini, tidak ada yang meragukan bahwa dia benar-benar akan membunuh Liu Mubai. Melihat Mu Chen menyerbu dengan sembrono ke arahnya, wajah Liu Mubai menjadi semakin pucat. Dia berdiri dengan canggung dan mundur dua langkah. Energi spiritual di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis dan tidak mungkin dia menyerang lagi. Dari adegan ini, hasilnya sudah cukup jelas. Namun, karena Liu Mubai menolak untuk mengaku kalah, kompetisi belum dianggap berakhir. Tubuh Mu Chen menyerbu ke arah Liu Mubai. Tetapi tepat ketika jari-jarinya hendak menusuk ke tenggorokan yang terakhir, wajah Liu Qingtian akhirnya berubah menjadi gelap dan dia berteriak, "Brengsek, kamu berani." Saat dia berteriak dengan keras, dia benar-benar menyerang dan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar memenuhi seluruh tempat. "Liu Qingtian, kamu berani menyentuh anakku." Mu Feng juga berteriak dengan marah dan telapak tangannya menghantam sandara. Tubuhnya juga bergegas dan muncul tepat di atas Mu Chen. Kemudian, dia menamparkan Liu Qingtian dengan marah. Dor! Saat dua kultivator tahap akhir tahap roh bertarung sengit di udara, gelombang kejut energi spiritual membuat Mu Chen dan Liu Mubai terbang mundur. Keduanya segera memuntahkan seteguk darah. "Liu Qingtian, Mu Feng, apa yang kalian berdua lakukan?"
Melihat mereka berdua bertarung, kepala sekolah Xiao juga berteriak marah, tubuhnya bergerak dan muncul di antara mereka berdua sambil menghentikan mereka berdua. Saat mereka melihat kepala sekolah ikut campur dalam hal ini, Liu Qingtian dan Mu Feng juga berhenti, mereka saling memelototi dengan tajam. Mu Chen itu terlalu kejam. Jelas sekali bahwa dia akan mengambil nyawa Liu Mubai. Bertindak sekejam ini dalam duel, kita harus membatalkan kualifikasinya. Liu Qingtian mengertakkan gigi dan berkata, hentikan omong kosongmu. Anda kalah dalam pertempuran, namun Anda tidak ingin kalah dalam perang. Seberapa tidak tahu malunya wilayah Liu Mu. Mu Feng berkata dengan nada mengejek. Kalian berdua, jika kalian berdua mengganggu kompetisi lagi, maka jangan salahkan Akademi Spiritual Utara karena tidak memberikan wajah kepada kalian berdua. Kepala sekolah Xiao berteriak dengan marah. Liu Qingtian mengertakkan gigi dan merendahkan suaranya dan bertanya, lalu, siapa pemenang akhir dari pertandingan ini? Melihat mereka berdua benar-benar kelelahan, mengapa kita tidak menganggap ini sebagai hasil imbang? Hus. Ketika kata-kata ini diucapkan, suara pelan langsung terdengar dari luar panggung. Jika bukan karena Liu Qingtian sebelumnya, Mu Chen mungkin akan mendapatkan kemenangan. Kepala sekolah Xiao juga mengerutkan kening dan berkata, itu akan ditentukan oleh Tuan Hao. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah Tuan Hao, yang berada di peron utama, dan menangkupkan tangannya sambil bertanya, Tuan Hao, menurut Anda, bagaimana hasil pertandingan ini? Mendengar ini, Tuan Hao berkata sambil tersenyum tipis, Mu Chen menang. Kenapa? Liu Qingtian berteriak dengan marah. Tidak bisakah kamu lihat? Tuan Hao menunjuk ke atas panggung dan berkata, Mu Chen masih di atas panggung sementara Liu Mubai diusir. Karena itu, dia kalah. Ketika Liu Qingtian mendengar ini, dia buru-buru menunduk dan wajahnya menjadi gelap, gelombang kejut yang disebabkan oleh Mu Feng dan dia ketika mereka bertarung sebenarnya telah membuat Liu Mubai keluar dari panggung. Meskipun Mu Chen terbaring jauh, dia masih berada di tepi panggung dan tidak keluar. Suara tawa yang tertahan terdengar dari luar panggung. Liu Qingtian benar-benar menembak dirinya sendiri. Awalnya, dia masih bisa berdebat tentang situasinya. Namun, pada akhirnya, dia mengirim putranya langsung turun dari panggung. Dengan begini, tidak ada harapan untuk berdebat tentang hal itu. Tuan Hao perlahan-lahan berdiri dan menatap penonton. Suaranya yang lirih bergema di langit. Saat ini, saya menyatakan bahwa entry unggulan Akademi Spiritual Utara adalah milik Mu Chen dari cabang timur. Di cabang timur Akademi Spiritual Utara, Su Ling, Tang Qianer, dan yang lainnya tercengang. Kemudian, sorak-sorai gemuruh bergema seketika. Pada saat yang sama, banyak orang berdiri di luar panggung dan tepuk tangan meriah terdengar. Pertarungan sebelumnya sangat luar biasa. Murid terkuat dalam Akademi Spiritual Utara memang pantas mendapatkannya. Di antara sorak-sorai yang bergemuruh, Mu Chen berjuang untuk duduk, dia memiliki ekspresi pucat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Feng. Kemudian, dia melihat yang terakhir mengacungkan jempol kepadanya dan segera tersenyum. Apa yang menjadi milik saya pada akhirnya akan menjadi milik saya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bab 87 memilih Akademi Spiritual. Kompetisi masuk yang sangat dinanti-nantikan menutup tirai dengan Mu Chen mendapatkan entry unggulan yang paling berharga, namun, semua orang di dalam lapangan spiritual utara masih tenggelam dalam pertarungan sengit tadi. Banyak orang yang terkesima dengan pertarungan tersebut. Dengan kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual dan kekuatan denyut nadi spiritualnya, Liu Mubai hampir dianggap tidak memiliki lawan di bawah tahap roh. Namun, siapa yang menyangka bahwa dia pada akhirnya akan dikalahkan oleh Mu Chen, yang hanya merupakan tahap rotasi spiritual tahap awal. Hasil ini membuat semua orang diam-diam tidak heran Mu Chen bisa menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual di alam spiritual utara. Meskipun Liu Qingtian sangat tidak puas dengan keputusan akhir yang dibuat oleh Tuan Hao, dia tidak bodoh. Latar belakang Tuan Hao sangat kuat dan dia tidak akan peduli dengan identitasnya sebagai penguasa wilayah Liu. Karena dia kehilangan entry unggulan, dia hanya bisa memikirkan pendekatan lain. Setelah beristirahat sejenak, Mu Chen dan Liu Mubai berangsur-angsur pulih sedikit demi namun, Liu Mubai memiliki ekspresi yang sangat dingin dan jelek. Di bawah banyak tatapan, Tuan Hao melihat ke seberang panggung dan melambaikan tangannya kemudian, 12 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi masuk bergegas ke atas panggung sambil menatap iri. Hasil akhir telah keluar untuk kompetisi entry hari ini. Mata Tuan Hao tertuju pada Mu Chen dan yang lainnya saat dia berkata dengan lemah, awalnya, seharusnya hanya ada 6 entry termasuk entry unggulan. Namun, ada sedikit perubahan sekarang. Setelah itu, Tuan Hao mengalihkan pandangannya ke arah Mo Ling, yang berkeringat dengan gugup, dan berkata, Anda telah kalah dalam kompetisi ini pada awalnya.
Berdasarkan peraturan, Anda harus didiskualifikasi. Mata Mo Ling menjadi gelap dan menunjukkan ekspresi pahit. Namun, ketekunan dan keberanianmu patut dipuji. Bakat Anda juga dapat diterima. Jadi, saya akan membuat pengecualian dan memberi Anda entry kali ini. Kata Tuan Hao. Mo Ling tertegun. Wajahnya langsung memerah karena kegembiraan dan buru-buru membungkuk sambil berkata, "Terima kasih Tuan." Tuan Hao mengangguk kemudian, dia berbalik untuk melihat Tang Qianer dan Hong Ling, kalian berdua menggambar. Secara normal, ini seharusnya tidak terjadi. Namun, saya dapat melihat ke samping dan memberikan entry kepada Anda berdua. Tang Qianer dan Hong Ling langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar ini. Namun, ada syaratnya. Tuan Hao berkata, apa syaratnya? Tang Qianer dan Hong Ling dengan cepat bertanya. Kamu hanya bisa memilih untuk masuk ke Akademi Spiritual Sejuta Phoenix 1. Tuan Hao berkata dengan senyum tipis. Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Tang Qianer dan Hong Ling tercengang. 5 akademi besar. Sebenarnya, ini adalah sebutan untuk 5 akademi spiritual. Kelima akademi spiritual ini masing-masing dikenal sebagai Akademi Spiritual Langit Utara, Akademi Spiritual Langit Biru, Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, Akademi Spiritual Bela Diri, dan Akademi Spiritual Suci. Di antara mereka, Akademi Spiritual Million Phoenix cukup unik karena mereka hanya merekrut siswa perempuan. Tentu saja, Anda tidak boleh meremehkan Akademi Spiritual Million Phoenix karena hal ini. Untuk dapat menjadi salah satu dari 5 akademi besar dengan hanya perempuan, kekuatan Akademi Spiritual Million Phoenix benar-benar menakutkan sampai-sampai tak terlukiskan. Selain itu, nama 5 akademi besar sebenarnya memiliki semacam asal-usul. Dikatakan bahwa masing-masing dari 5 akademi besar memiliki makhluk ilahi kuno yang tinggal di sana yang pernah mengejutkan dunia. Faktanya, nama 5 akademi besar sebenarnya berasal dari nama 5 binatang ilahi kuno. Jadi apa keputusanmu? Tuan Hao memandang Tang Qianer dan Hong Ling. Sejujurnya, memang jumlah siswa perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan siswa laki-laki selama proses perekrutan. Sebagai perekrut untuk 5 akademi besar, dia akan gagal dalam pekerjaannya jika dia tidak menemukan cukup banyak orang untuk Akademi Sejuta Phoenix. Meskipun orang-orang di dalam Akademi Spiritual Sejuta Phoenix semuanya adalah perempuan, justru karena hal ini sangat sulit dan merepotkan. Hong Ling tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menganggukkan kepalanya bisa masuk ke dalam Akademi Spiritual Sejuta Phoenix sama seperti yang dia harapkan. Meskipun 4 akademi spiritual lainnya tidak buruk dibandingkan dengan Akademi Spiritual Sejuta Phoenix, Akademi Spiritual Sejuta Phoenix masih yang paling cocok untuknya. Tang Qianer ragu-ragu sejenak. Dia mengintip dan melirik Mu Chen. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan berada di akademi spiritual yang berbeda dari Mu Chen? Namun, jika dia tidak menerimanya, apakah dia punya pilihan lain? Seolah-olah dia menyadari tatapan Tang Qianer, Mu Chen mengangguk padanya. Akademi Spiritual Sejuta Phoenix sebenarnya sangat cocok untuk Tang Qianer. Tidak masuk akal jika dia gagal memasukinya. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Tang Qianer menggigit bibirnya yang merah dan kepahitan memenuhi matanya kemudian, dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada Tuan Hao, saya akan memilih Akademi Spiritual Sejuta Phoenix juga. Ketika itu terjadi, Tuan Hao tersenyum setelah itu, dia menoleh ke arah Liu Mubai dan yang lainnya dan bertanya, apa keputusan Anda? Saya akan memilih Akademi Spiritual Azure Sky. Chen Fan dan Huo Yun bertukar pandang dan benar-benar memilih Akademi Spiritual yang sama. Aku akan memilih Akademi Spiritual Sein. Liu Mubai merenung sejenak dan berkata tanpa ragu-ragu. Dia telah mempertimbangkannya sejak lama. Meskipun kekuatan 5 akademi besar benar-benar menakutkan, dia masih menemukan bahwa Akademi Spiritual Suci dianggap sebagai pemimpin di antara 5 akademi besar jika Anda benar-benar harus memberi peringkat. Dikatakan bahwa Akademi Spiritual Suci selalu menjadi yang terkuat dalam kompetisi yang diadakan di antara 5 akademi besar selama beberapa tahun terakhir. Tuan Hao melirik Liu Mubai dan mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Mu Chen dan berkata, bagaimana denganmu? Semua orang di sekitar segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen sebagai orang yang memperoleh entry unggulan, tidak peduli akademi spiritual mana yang dia masuki, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan status dibandingkan dengan siswa biasa. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan penuh kebencian dan matanya mengungkapkan bahwa dia sangat itulah yang seharusnya dia nikmati. Mu Chen mengerutkan bibirnya sejenak. Sepasang mata indah yang transparan seperti kaca dan rambut panjang perak melintas di benaknya. Saat dia memikirkan hal ini, dia perlahan mengepalkan tangannya. Tuan Hao, bolehkah saya meminta beberapa informasi?
Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat bertanya pada Tuan Hao. Tuan Hao tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia merasa cukup puas dengan Mu Chen. Saya ingin bertanya tentang dua orang. Mu Chen berkata dengan suara lembut, Tuan Hao, Anda pasti pernah mendengar nama itu, Jisuan, bukan? Ketika Mu Chen menyebutkan nama ini, mata Tuan Hao menyipit. Wajahnya juga menjadi serius dan dia menatap Mu Chen dalam-dalam saat dia berbicara, Jisuan. Dalam ujian jalan spiritual, dia adalah orang yang dinilai sebagai kelas raja. Dia adalah salah satu orang yang paling mempesona di dalam jalan spiritual dan memperoleh jalan masuk inti untuk 5 akademi besar. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-kata ini meskipun mereka tidak terbiasa dengan nama itu, mereka bisa merasakan tekanan yang kuat. Entry inti. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang, yang seperti monster. Kelas Raja ya. Mata Mu Chen sedikit terkulai. Ini adalah kelas penilaian tertinggi dalam jalan spiritual. Namun, itu sesuai dengan harapannya bahwa Jisuan akan mendapatkan penilaian ini dengan kemampuannya. Akademi spiritual mana yang dia masuki? Suara Mu Chen tetap tenang. Tidak ada yang bisa mengatakan emosi seperti apa yang ada di dalam suaranya. Tuan Hao menatap Mu Chen. Tak lama kemudian, dia berkata, Jisuan memasuki Akademi Spiritual Suci dan bahkan secara khusus diberi nama oleh para petinggi Akademi Spiritual Suci. Akademi Spiritual Suci. Mu Chen melirik Liu Mubai. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya sedikit sebelum dia ragu-ragu sejenak. Tatapannya yang semula tajam dan dingin tiba-tiba berubah menjadi lembut. Orang kedua yang ingin saya tanyakan bernama Luoli. Mu Chen menggaruk kepalanya dan bertanya. Luoli. Tuan Hao mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, Luoli. Dia juga dinilai sebagai kelas raja dalam uji coba jalan spiritual. Dia juga memperoleh entry inti untuk 5 akademi besar. Semua orang di tempat kejadian diam-diam mendecakkan lidah mereka, orang gila macam apa yang ada di dalam jalan spiritual. Dia juga seorang kelas raja. Mu Chen tersenyum, jika itu dia pasti memiliki kemampuan. Sepertinya dia menjadi jauh lebih kuat setelah dia meninggalkan jalan spiritual. Lalu akademi spiritual mana yang dia masuki? Mu Chen menatap Tuan Hao dengan gugup. Dia telah membuat janji dengannya. Jika menyimpang dari itu, dia mungkin akan memasang wajah yang mengerikan ketika mereka bertemu lagi dengan kepribadiannya. Meskipun dia akan selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Luoli memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Tuan Hao menatap Mu Chen dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman, lalu dia berkata, awalnya, Kepala Sekolah Akademi Spiritual Bela Diri secara pribadi telah berbicara dengannya dan ingin membiarkannya masuk ke Akademi Spiritual Bela Diri. Namun pada akhirnya, dia menolak dan malah memilih Akademi Spiritual Surga Utara. Di samping, Chen Fan dan yang lainnya benar-benar terperangah. Bukankah itu terlalu sombong? Mendengar ini, Mu Chen juga tercengang. Dia memiliki ekspresi yang sangat kompleks di wajahnya. Jalan spiritual. Saat malam yang dingin menyelimuti daratan, api unggun yang hangat membubung di kedalaman hutan. Di samping api unggun, seorang anak laki-laki bermain-main dengan api dan menyebabkan api yang hangat melayang ke arah kanan. Di lokasi itu, seorang anak perempuan dengan pakaian hitam sedang duduk dengan tenang, wajahnya yang lembut terkubur di dalam lututnya dan dia hanya menampakkan sepasang matanya yang seperti kaca. Dia menatap wajah tampan anak laki-laki berambut hitam di depannya yang dihangatkan oleh kobaran api. Matanya melengkung lembut seperti bulan sabit. Namun, kelengkungannya sangat minim dan tidak mungkin terdeteksi. Kamu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang putih ramping dan mengeluarkan sebatang kayu. Tanpa sadar dia dengan santai bertanya, setelah jalan spiritual selesai, akademi spiritual mana yang akan kamu masuki? Aku. Anak laki-laki itu berpikir sejenak. Dia tersenyum dan berkata, saya mungkin akan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara. Saya lahir di alam spiritual utara, jadi saya memiliki perasaan yang baik dengan kata utara. Gadis itu melirik ke arahnya, suaranya datar, seperti suara lembah, dan dia berkata, Akademi Spiritual Surga Utara. Saya tidak ingin pergi ke sana. Sepertinya kita harus berpisah setelah jalan spiritual selesai. Anak laki-laki itu dia tanpa daya bertanya, lalu akademi spiritual mana yang kamu rencanakan? Katakan padaku, jika saatnya tiba, aku juga akan pergi ke sana. Gadis itu memiringkan kepalanya dan bertanya, mengapa aku harus memberitahumu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu memblokir semua anak panah di belakangku? Kamu tidak bisa mengatakan sesuatu ketika kamu tidak bersungguh-sungguh. Kamu tidak memiliki sikap seperti ini saat pertama kali membentuk tim denganku. Anak laki-laki itu berkata dengan marah. Tidak.
Jika aku bersamamu, itu akan mengganggu latihanku. Kamu seharusnya pergi saja ke Akademi Spiritual Surga Utaramu. Aku tidak akan memilih tempat itu. Gadis itu dengan lembut mengeluarkan suara hef. Dia tidak menunggu anak laki-laki itu menjadi marah dan langsung memadamkan api dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia melompat ke atas pohon dan berkata, saya akan tidur. Giliranmu untuk berjaga di malam hari ini. Luoli, kamu tidak menepati janjimu. Jangan berlagak bahwa kamu luar biasa karena kamu cantik. Katakan dengan jelas. Di bawah pohon, suara marah terdengar tanpa henti dari anak laki-laki di atas pohon. Gadis itu dengan lembut bersandar pada dahan pohon dan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya di bawah sinar bulan yang redup. Pada saat itu, pesonanya bahkan membuat cahaya bulan meredup. Bodoh. Ia tersenyum lembut di dalam hatinya. Kemudian, dia perlahan-lahan memejamkan matanya dan merasa tertidur dengan nyenyak. Mu Chen menghembuskan napas dengan berat. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Hao di depannya dan berkata dengan sedikit tersenyum, Tuan Hao, saya akan memilih Akademi Spiritual Surga Utara. Bab 88 Kesimpulan. Akademi Spiritual Surga Utara. Tuan Hao tersenyum pada Mu Chen dan matanya menunjukkan arti seolah-olah dia mengerti. Dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Terserah kamu. Tampaknya Mu Chen memutuskan untuk pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara karena dia memiliki hubungan dengan Luoli. Namun, ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangannya. Dengan kekuatan dan bakat Luoli, dia pasti akan mempesona bahkan jika dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Adapun Mu Chen, dia juga cukup bagus. Namun, dia tidak memiliki bagian akhir dari jalan spiritual dan untuk sementara memiliki sedikit celah dibandingkan dengan monster yang telah berhasil menyelesaikan uji coba jalan spiritual. Namun, Tuan Hao tahu bahwa kesenjangan ini akan segera ditutupi oleh anak laki-laki di depannya. Dia tahu bahwa jika bukan karena kejadian yang tiba-tiba itu, penilaian akhir Mu Chen di jalan spiritual mungkin akan mencapai kelas Raja juga. Ini sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Bagaimana dengan kalian berdua? Tuan Hao memandang Mo Ling dan seorang siswa cabang barat, yang belum memutuskan akademi spiritual mereka. Saya akan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara juga. Mo Ling menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada malu. Di matanya, 5 akademi besar adalah keberadaan yang misterius dan masif. Karena kepercayaan yang dia miliki pada Mu Chen, dia merasa mungkin lebih baik jika dia berada di samping Mu Chen. Saya akan pergi ke Akademi Spiritual Bela Diri. Murid cabang barat juga dengan cepat menjawab. Tuan Hao mengangguk dengan begini, entry dari Akademi Spiritual Utara benar-benar jelas sekarang. Akan ada 2 orang yang masuk ke Akademi Spiritual Langit Utara, 2 orang ke Akademi Spiritual Langit Biru, 2 orang ke Akademi Myriad Phoenix, 1 orang ke Akademi Spiritual Bela Diri dan 1 orang ke Akademi Spiritual Suci. Kalian masih punya waktu persiapan selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, kalian akan datang ke Akademi Rohani Utara sekali lagi dan aku akan mengirim kalian ke tempat sebelum 5 akademi besar. Di sana, kamu akan bertemu dengan murid-murid baru dari seluruh dunia. Selain itu, akan ada ujian yang menunggumu di lokasi itu. Jika Anda tampil buruk selama uji coba, ada bahaya tidak bisa masuk. Jadi, kamu harus berlatih dengan baik selama 2 bulan ini. Tuan Hao berkata dengan lemah. Chen Fan dan yang lainnya tiba-tiba berteriak keras saat mendengar ini. 5 akademi besar tidak semudah itu untuk dimasuki. Bukankah terlalu keras dengan semua ujian ini? Ketika dia mendengar ini, hati Mu Chen berjika itu masalahnya, bukankah dia bisa bertemu Luoli di tempat itu? Oke, kompetisi masuk hari ini sudah berakhir sekarang. Untuk sisa waktu, kamu bisa mengaturnya sendiri. Tidak apa-apa bahkan jika Anda mengambil cuti sementara dari Akademi Spiritual Utara. Namun, Anda harus ingat untuk kembali setelah 2 bulan. Tuan Hao melambaikan tangannya dan dengan santai pergi. Dengan kepergian Tuan Hao, Chen Fan dan yang lainnya merasa lega. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dingin sebelum langsung keluar. Bahkan Chen Fan dan yang lainnya bisa merasakan kemarahan dalam diri Liu Mubai dengan jelas. Dia bahkan tidak bisa mengakui bahwa dia kalah. Chen Fan mencibirkan bibirnya dan berkata ke arah belakang Liu Mubai. Mu Chen, sepertinya kita akan berpisah di masa depan. Haha, namun, saya akan berlatih keras di dalam Akademi Spiritual Langit Biru. Selain itu, saya ingat bahwa kompetisi di dalam 5 akademi besar cukup sengit. Anda harus berhati-hati. Jika tidak, saya mungkin telah melampaui Anda pada saat kita bertemu lagi. Chen Fan tertawa. Mu Chen juga tersenyum. 5 akademi besar bukanlah tempat kecil seperti Akademi Spiritual Utara. Itu adalah tempat yang mengumpulkan semua jenis individu berbakat dari seluruh dunia. Jika mereka ingin bersinar di lokasi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
Karena mereka berhasil mendapatkan tiket masuk, Chen Fan dan yang lainnya sangat bersemangat setelah mereka berbicara beberapa patah kata dengan Mu Chen, mereka pergi menuju teman mereka. Setelah itu, hanya dua gadis cantik yang tersisa di samping Mu Chen saat mereka menatapnya. Selamat. Hong Ling menatap Mu Chen dengan rumit. Jelas bahwa Mu Chen adalah orang yang menjadi pusat perhatian hari ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang sekuat Liu Mubai akan dikalahkan olehnya. Anak laki-laki biasa dalam ingatannya saat itu telah menjadi seseorang yang cerdas dan memap. Saya juga harus mengucapkan selamat kepada senior Hong Ling. Mu Chen memberikan senyuman kepada Hong Ling. Kemudian, dia melihat wajah kesal Tang Qianer di sampingnya. Dia tidak bisa menahan tawa, saudari Qianer. Ini adalah acara yang membahagiakan, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Apakah kamu benar-benar senang bahwa kamu akan berpisah dariku? Tang Qianer cemberut dan berkata. Mu Chen hanya bisa tersenyum tanpa daya tampaknya bijaksana untuk diam. Apakah kamu dekat dengan Luo Li itu? Tang Qianer berkata dengan nada pahit. Secara alami, dia melihat ekspresi berbeda yang dimiliki Mu Chen saat dia mengucapkan nama itu. Dia adalah teman yang saya temui di jalan spiritual. Dia cantik seperti saudari Qianer. Mu Chen tersenyum dan berkata. Wajah Tang Qianer memerah dan dia berkata, cukup dengan basa-basi Anda, saya akan pergi dan bekerja keras di Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Jika kita bertemu lagi, saya akan mewakili Akademi Spiritual Myriad Phoenix untuk mengalahkan orang sepertimu dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika itu terjadi, saya harus meminta saudari Qianer untuk menahan diri demi masa lalu. Mu Chen mengangguk dan dengan serius berkata sambil tersenyum. Uci. Ketika Tang Qianer melihat Mu Chen bertingkah seperti ini, dia tidak bisa suara tawa gadis itu seperti lonceng membuat anak laki-laki Mu Chen yang lelah perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah Liu Mubai yang suram bertemu kembali dengan Liu Qingtian, mereka tidak tinggal lama di lokasi ini dan malah menyerbu pergi dengan ekspresi gelap namun, mereka menatap dingin ke arah Mu Feng dan Mu Chen saat mereka pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah keluar dari lapangan spiritual utara, Liu Mubai akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimanapun, dia telah mempersiapkan dirinya dengan sangat baik untuk masuk unggulan, namun dia gagal pada akhirnya. Dengan ekspresi dingin, Liu Qingtian berkata, sejak Mu Chen memperoleh entry unggulan, dia pasti akan dihargai tinggi setelah dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Apalagi dengan bakatnya, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai ancaman potensial yang besar bagi kita. Kalau begitu, Liu Mubai harus mengakuinya. Mu Chen memang cukup berbahaya. Apa yang kamu takutkan? Meskipun dia memiliki entry unggulan, apa gunanya jika dia tidak bisa masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara? Kebiadaban melewati ekspresi Liu Qingtian, selama kita memusnahkan wilayahmu, Mu Feng dan Mu Chen pasti akan mati. Meskipun Mu Chen telah mendapatkan jalan masuk, pertempuran antara wilayah Liu dan wilayah Mu adalah perselisihan antara kekuatan di alam spiritual utara. Bahkan 5 akademi besar tidak bisa mengatakan apapun mengenai masalah ini. Selain itu, jika kita secara tidak sengaja membunuh bajingan selama pertempuran ini, siapa yang bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu? Mata Liu Mubai melonjak. Matanya dipenuhi dengan warna yang tidak menyenangkan, lalu, kapan kita harus menyerang? Tidak perlu tidak sabar. Bukankah masih ada waktu 2 bulan? Mata Liu Qingtian menyipit saat dia mencibir, kakekmu akan segera menyelesaikan pelatihannya. Selama dia bisa maju ke tahap 3 surga, wilayahmu akan menjadi orang lemah yang bisa dengan mudah kita hancurkan. Saat ini, kita harus menemukan sesuatu untuk dilakukan wilayahmu. Dengan cara ini, kita bisa menghindari mereka mengetahui informasi ini. Jika mereka mengaturnya sehingga Mu Chen bisa melarikan diri ketika itu terjadi, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Liu Mubai mengangguk dengan berat. Untuk hal-hal seperti ini, Anda tidak boleh melakukannya atau sebaliknya, setelah Anda melakukannya, Anda harus memberantas masalah sepenuhnya. Kamu tidak boleh meninggalkan sedikit pun kemungkinan bencana yang akan datang di masa depan. Liu Qingtian berkata dengan dingin dan berbalik untuk melihat kembali ke lapangan spiritual utara yang besar. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Mu Feng, kamu dan putramu harus menunggu kematianmu. Setelah kompetisi masuk berakhir, Mu Chen tetap berada di Akademi Spiritual Utara selama sehari sebelum dia kembali ke wilayahmu bersama Mu Feng. Ketika mereka kembali, seluruh kota Mu dihiasi dengan lampu-lampu. Suasananya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai penguasa kecil wilayahmu, Mu Chen telah mendapatkan unggulan untuk masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara.
Ini dianggap sebagai berita yang sangat bagus untuk wilayahmu. Haha, Mu kecil luar biasa. Kali ini, wilayahmu benar-benar mendapatkan banyak ketenaran. Ini adalah entry unggulan pertama di alam spiritual utara. Zhou Ye memimpin kerumunan dan menuju ke depan. Ekspresi tegas yang selalu dia miliki saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mendengar pujian Zhou Ye, Mu Chen juga menggaruk kepalanya. Cukup. Saya sudah cukup mendengar kata-kata ini selama 2 hari terakhir. Mu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius saat dia berkata, selama periode waktu ini, tingkatkan kewaspadaan sedikit. Karena wilayah Liu kehilangan entry unggulan kali ini, dengan kepribadiannya, Liu Qingtian mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia juga mengangguk dan dengan cepat menurunkan perintah. Setelah kembali ke Mu Estate, Mu Chen berpartisipasi dalam pesta perayaan sejenak sebelum kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan meregangkan pinggangnya. Sudah cukup melelahkan baginya selama beberapa minggu terakhir. Aku seharusnya bisa bertemu dengannya setelah 2 bulan, kan? Aku ingin tahu apakah dia berubah karena aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat ini, wajah tampannya tampak sangat lembut. Dengan bakat Luoli dan peringkatnya di jalan spiritual, dia akan dihargai tinggi di akademi spiritual manapun yang dia masuki. Namun, tidak ada yang tahu alasan mengapa dia memilih akademi spiritual surga utara selain dia. Dia menyelesaikan ujian jalan spiritual. Saat ini, dia mungkin jauh lebih kuat dariku. Mu Chen duduk dengan Gan ini tidak diperbolehkan. Jika dia terlalu banyak tertinggal di belakangnya, itu akan sangat memalukan. Apalagi dia sangat cantik. Pasti ada banyak orang hebat yang mendambakannya. Mengenai hal ini, ia sudah cukup sering melihatnya selama di jalan spiritual. Di jalan spiritual, dia mampu melindunginya. Namun, situasinya berbeda saat ini. Jadi, dia tidak bisa merasa puas hanya dengan sedikit pencapaian ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai fokus saat dia menekan stres di dalam tubuhnya. Dia memasuki kondisi kultivasi dan mulai menyerap aura spiritual di dunia saat dia mengedarkan seni pagoda agung. Kesadaran Mu Chen memasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu dan membiarkan kesadarannya memasuki auranya untuk melihat lokasi tertentu di dalamnya. Di lokasi tersebut, selembar kertas hitam misterius mengambang dengan tenang di atas kertas hitam tersebut, sebuah bunga mandala berwarna ungu tua yang misterius menjulur keluar dan membentuk sebuah sangkar yang indah. Di tengah sangkar, ada seekor burung netebird 9, yang menahan api di sayap hitamnya. Kesadaran Mu Chen menatap ke arah 9 netebird. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan pikiran yang sangat lembut ke dalam sangkar. Boom! Tepat ketika pikiran lembut Mu Chen masuk, 9 netebird tiba-tiba membuka matanya dengan ganas. Keganasan langsung memenuhi matanya dan dengan kejam menatap Mu Chen. Boom! Itu menabrak penghalang cahaya yang dibentuk oleh sangkar dan menyebabkan reaksi berantai ri matanya yang ganas sepertinya ingin menelan Mu Chen sepenuhnya. Mu Chen dikejutkan oleh aura ganas yang datang dari 9 netebird. Namun, dia tidak bisa menjebaknya di sini selamanya. Itu adalah bom yang tidak stabil. Selain itu adalah bom yang disembunyikan di dalam tubuhnya. Jika suatu hari meledak, Mu Chen mungkin akan terlempar sampai-sampai bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Oleh karena itu, dia harus menemukan solusi untuk masalah ini. Mengenai solusinya, Mu Chen telah berpikir dengan banyak pertimbangan dan merasa bahwa dia harus menggunakan metode negosiasi, namun, hanya dewa yang tahu apakah itu akan efektif atau tidak. Tapi apapun yang terjadi, dia harus Bab 89 Negosiasi yang gagal. Kesadaran Mu Chen menatap 9 netebird, yang terperangkap di dalam es yang terakhir juga menatapnya dengan tajam dengan tatapan ganas. Dari aura ganas, Mu Chen tidak ragu bahwa 9 netebird akan mencabik-cabiknya jika ada kesempatan. Terlalu sulit untuk menjinakkan binatang spiritual pada levelnya. Batuk. Saat dia ditatap dengan tajam oleh 9 netebird, Mu Chen mengeluarkan batuk kering. Dia berusaha untuk menyampaikan pikiran ramah tentang itu. Halo. Namun, 9 netebird benar-benar acuh tak acuh saat menghadapi metodenya dalam menyampaikan keramahan. Aura ganas di dalam matanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikitpun. Saya tahu Anda bisa memahami kata-kata saya. Mu Chen berkata tanpa daya, bagi Anda untuk berada dalam situasi seperti itu sebenarnya adalah kesalahan Anda sendiri. Saya tidak memprovokasi Anda, namun Anda terjun ke tubuh saya dan berusaha menghapus kesadaran saya. 9 netebird menatap Mu Chen dengan dingin dan perlahan-lahan menarik tubuhnya. Sayapnya yang elegan yang dipenuhi dengan api hitam langsung berbaring dengan malas di atas bunga mandala.
Jika kita terus menemui jalan buntu, itu tidak akan menguntungkan bagi kita mengapa kita tidak mendiskusikannya sedikit dan menemukan metode yang akan menguntungkan kita berdua. Mu Chen memimpin diskusi dan berkata. Namun, terhadap induksinya, mata 9 Netebird sepertinya menunjukkan sedikit ejekan dan mengabaikannya. Oi, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Paling tidak, ini adalah tempatku. Apa kau percaya kalau aku akan menggunakan benda ini untuk menghadapimu? Melihat 9 Netebird mengabaikannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit marah. Ketika 9 Netebird mendengar ini, ejekan di dalam matanya meningkat dan pikiran khusus disampaikan saat Mu Chen menjadi marah, manusia tercela, jika Anda bisa mengendalikannya, apakah Anda harus berbicara dengan saya? Jadi kamu benar-benar tahu bagaimana berkomunikasi dengan manusia. Ketika dia menyadari pikiran ini, hati Mu Chen melonjak. Tidak peduli apa, 9 Netebird akhirnya berkomunikasi dengannya. Namun, selama komunikasi, ia selalu meremehkannya dan mengejeknya. Kalian manusia pengkhianat benar-benar tahu bagaimana cara berbicara manis, kau hanya menyukai esensi jiwaku dan ingin mencoba menelanku. Benar-benar metode berkualitas rendah. 9 Netebird mengirimkan pikiran dingin. Huff. Kau sepertinya mengatakannya seperti itu sehingga kau cukup terhormat dan adil, apa kau tidak ingin menghapus kesadaranku? Selain itu sepenuhnya salahmu. Jika Anda tidak memiliki pikiran buruk, mengapa Anda terjebak di dalam tubuh saya? Mu Chen mencibir. Kamu pikir kamu bisa menjebakku selamanya? Klan 9 Netebird-ku memiliki darah burung abadi. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk membunuhku. Kekuatanku akan berangsur-angsur pulih dan saat itu terjadi, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Kekejaman dipenuhi dengan pikiran yang disampaikan oleh 9 burung Netebird. Kalau begitu, mengapa kau tidak mencobanya? Kita akan lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Mu Chen mendengu, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan 9 Netebird. Binatang sialan ini terlalu sombong. Tidak mungkin untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan saling menguntungkan. Kesadaran Mu Chen berangsur-angsur memudar dan dia membuka matanya yang tertutup rapat, kemudian, dia cemberut. 9 Netebird sialan ini. Saya harus memikirkan cara untuk menyingkirkan masalah ini, jika tidak, itu akan menjadi bencana di masa depan. Mu Chen diam-diam berpikir sendiri. Dia tidak mengerti banyak tentang 9 Netebird. Jika apa yang dikatakannya benar, mungkin Mu Chen akan menjadi orang yang bermasalah. Oleh karena itu, dia harus menemukan metode untuk mengatasi masalah ini. Namun, Mu Chen tahu bahwa tidak mudah untuk memikirkan solusinya. Satu-satunya hal saat ini yang dapat menahan 9 Netebird adalah kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Namun, Mu Chen tidak mendapatkan hasil panen sedikit pun ketika dia memeriksanya kembali nanti. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain menyerah. Mungkin kekuatannya tidak cukup, jadi dia tidak bisa memahami misteri kertas hitam misterius ini. Dengan demikian, dia hanya bisa perlahan-lahan menangani masalah mengenai 9 Netebird. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen tidak putus asa dan sesekali akan pergi untuk berkomunikasi dengan 9 Netebird saat dia beristirahat, namun, yang terakhir sama sekali mengabaikan kata-katanya dan berbaring di atas bunga mandala. Matanya dingin dan penuh dengan ejekan. Seolah-olah sedang menonton Mu Chen berbicara monolog. Setelah mencoba beberapa kali, Mu Chen akhirnya menyerah pada tindakan naifnya ini. Tampaknya tidak mungkin untuk berunding dengan 9 Netebird. Dia hanya bisa bergegas dan meningkatkan kekuatannya. Begitu dia maju ke tahap roh, dia akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa makhluk spiritual. Pada saat itu, dia akan bisa menyebabkan ancaman pada 9 Netebird ini. Saat itu terjadi, binatang berbulu terkutuk itu akan menatap matanya secara langsung. Setelah dia menyerah untuk sementara pada masalah mengenai 9 Netebird, Mu Chen menghabiskan 2 hari dengan Tuan Wenling. Berdasarkan informasi Mu Feng, tampaknya Tuan Wenling akan segera naik ke Master Array Spiritual peringkat 2. Jika dia berhasil, itu pasti akan menjadi berita bagus untuk wilayahmu. Lagi pula, tidak ada lebih dari 5 orang yang telah mencapai Master Array Spiritual peringkat 2 di seluruh alam spiritual utara. Wilayahmu di masa lalu tidak pernah memiliki Master Array Spiritual pada tingkat ini. Oleh karena itu, begitu Tuan Wenling berhasil, itu akan sangat membantu reputasi wilayahmu. Adapun Tuan Wenling, yang selalu memiliki ekspresi serius dan kusam, dia menjadi sangat lembut terhadap Mu Chen. Rupanya, dia telah mendengar bahwa Mu Chen telah menggunakan arai spiritual untuk menghadapi Liu Mubai selama kompetisi masuk. Tindakan ini telah membuat Wenling merasa sangat terhormat. Di dalam halaman yang sunyi, suara langkah kaki tiba-tiba muncul. Tuan Wenling, yang sedang berlatih dengan mata terpejam, membuka matanya dan tersenyum tipis.
Semua orang di dalam Mu Estate tahu bahwa dia tidak suka diganggu. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempatnya saat ini selain Mu Chen. Hehe, Tuan Wen. Saya datang untuk melihat kapan Anda akan membuat terobosan. Seperti yang diharapkan, sosok Mu Chen muncul di ambang pintu halaman. Anak laki-laki itu mengarahkan senyum ke arahnya dan menyapanya. Wenling menatap bocah itu dengan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu bermain-main. Katakan saja secara langsung jika Anda menginginkan diagram arai. Kamu telah menggangguku selama beberapa hari ini. Bahkan jika Anda tidak merasa terganggu tentang hal itu, saya akan melakukannya." Menyadari bahwa Wenling telah mengetahui pikirannya, Mu Chen hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya dengan canggung. Diagram arai dianggap sebagai hal yang paling dihargai oleh seorang master arai spiritual. Dia merasa bersalah karena meminta untuk melihat-lihat koleksi diagram arai milik Wenling. Wenling menatap Mu Chen yang canggung dan tertawa. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Mu Chen dan berkata, "Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengasingkan diri dan mencoba untuk menerobos ke master arai spiritual peringkat 2. Ketika saya naik ke guru arai spiritual peringkat 2, susunan diagram sebelumnya tidak cocok untuk saya lagi. Tidak apa-apa jika saya mengajarkannya kepada Anda." Ketika Mu Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. "Berapa banyak segel spiritual yang bisa kamu padatkan sekarang?" Wenling menatap Mu Chen dan bertanya. 18 segel. Mu Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Karena kultivasinya, energi spiritual di dalam tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk memadatkan segel telah meningkat. Meskipun Wenling secara mental siap untuk itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya ketika dia mendengar Mu Chen mengatakan ini. Bakat yang terakhir dalam susunan spiritual sangat mengejutkan. Dengan 18 segel spiritual, itu cukup besar untuk menjadi sangat baik di antara master arai spiritual peringkat 1. Devouring Tiger Blaze Spiritual Arai, yang saya ajarkan sebelumnya adalah salah satu dari 3 spiritual arai terkuat yang saya tahu. Wenling tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan yang berisi diagram arai yang berkedip-kedip muncul. Diagram arai ini disebut 9 arai spiritual petir surgawi. Ini dianggap sebagai arai spiritual terkuat saya. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba ini adalah arai spiritual terkuat Tuan Wenling. Arai spiritual ini membutuhkan total 20 segel spiritual. Di antara arai spiritual peringkat 1, itu dianggap berada di puncak. Tentu saja, pengaturan arai spiritual ini dianggap cukup rumit dan sebanding dengan beberapa arai spiritual peringkat 2. Saya awalnya berpikir bahwa Anda tidak akan dapat menyentuhnya, tetapi karena Anda dapat memasuki kondisi Heart Arai, itu akan sangat mengurangi tingkat kesulitannya. Saat dia menyebutkan kondisi arai hati, wajah Wenling dipenuhi dengan rasa iri. Bagi seorang guru arai spiritual, kondisi tersebut adalah sesuatu yang sangat mereka idam-idamkan. Setelah 9 arai spiritual petir surgawi ini berhasil disusun, tidak ada seorang pun dalam tahap rotasi spiritual yang dapat bahkan kultivator tahap awal tahap roh tidak akan meremehkannya. Mu Chen bisa mendengar jantungnya berjadi, 9 arai spiritual petir surgawi ini sebenarnya sekuat ini. Aku akan menyerahkan diagram arai ini kepadamu, namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak sembrono jika Anda tidak merasa yakin bahwa Anda dapat mengaturnya, sehingga Anda akan dapat menghindari serangan balik dari arai spiritual. Wenling menyerahkan diagram arai kepada Mu Chen dan memperingatkannya dengan serius. "Ya." Mu Chen buru-buru menjawab. Dia dengan hati-hati mengambil diagram arai dan membukanya perlahan. Kilatan petir memasuki matanya. Bagi orang biasa, kekacauan yang rumit muncul. Namun, bagi seorang master arai spiritual, sebuah diagram arai yang penuh dengan lintasan misterius telah muncul di mata mereka. Mu Chen berdiri di tempat itu dan menatap diagram arai di tangannya. Ekspresinya memukau seolah-olah dia tenggelam dalam diagram arai. Ketika Wenling menyadari hal ini, dia tersenyum tipis dan diam-diam meninggalkan halaman. Ketika Mu Chen terbangun dari kondisi terpesona, warna langit perlahan-lahan menjadi gelap dan dia buru-buru kembali ke kamarnya. Selama beberapa hari berikutnya, dia menghabiskan seluruh konsentrasinya pada 9 arai spiritual petir surgawi. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengatur arai spiritual ini sekarang bahkan dengan bantuan dari Heart Arai State. Oleh karena itu, dia tidak bertindak gegabah dan malah mempelajarinya berulang kali. Ini memungkinkan dia untuk menghafal dengan kuat lintasan berkas cahaya energi spiritual yang kompleks ini. Selama 5 hari penuh, Mu Chen tenggelam dalam studinya tentang arai spiritual.
Sampai suatu hari, dia tiba-tiba mendengar suara berisik datang dari luar halaman, baru sekarang dia berjalan keluar sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat beberapa penjaga bergegas ke halaman depan. Berdasarkan suasananya, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Mu Chen menghentikan seorang penjaga dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan kecil. Ketika penjaga itu melihat Mu Chen, dia buru-buru kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, masalah besar terjadi. Salah satu kota di wilayahmu kita mengalami serangan dan penguasa kota, Chen Xiong, terbunuh. Ketika Mu Chen mendengar ini, warna wajahnya tiba-tiba berubah. Bab 90 Gunung Mang Yin. Paman Xiong terbunuh. Ketika dia mendengar kata-kata penjaga itu, nafas Mu Chen berhenti sejenak dan tangannya mengepal erat. 5 penguasa kota wilayahmu, Duan Wei, Chen Xiong, dan yang lainnya, semuanya adalah orang-orang yang setia, yang telah membantu Mu Feng menaklukkan negeri. Pada akhirnya, mereka akhirnya berhasil menciptakan wilayahmu di dalam alam spiritual utara. Ketika Mu Chen masih kecil, dia telah menerima banyak perhatian dari mereka dan berbagi perasaan dengan mereka. Dengan demikian, berita kematian Chen Xiong yang tiba-tiba membuat wajahnya benar-benar pucat dan membuatnya marah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajahnya menjadi gelap saat dia menyerbu ke arah ruang rapat. Tidak peduli siapa yang melakukannya, Mu Chen tidak akan pernah memaafkannya. Ketika Mu Chen tiba di ruang rapat, dia menyadari bahwa banyak orang mengelilinginya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Chen Xiong cukup berani dan murah hati. Selain itu, dia memiliki popularitas yang tinggi di wilayahmu. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seorang jenderal veteran untuk wilayahmu, dia dihormati oleh semua orang. Karena dia tiba-tiba terbunuh, semua orang menjadi sangat marah. Tuan kecil telah tiba. Semua orang bergegas membungkuk ketika mereka melihat Mu Chen bergegas kemudian, mereka menyingkir dan memperhatikan Mu Chen dengan mata kagum. Ketika Mu Chen mengalahkan Liu Mubai selama kompetisi masuk dan menunjukkan tingkat kekuatan yang menakutkan, mereka menyadari bahwa kemampuan bertarungnya telah melampaui bahkan penguasa kota lainnya seperti Duan Wei. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan memasuki ruang rapat pada saat itu, kemarahan memenuhi seluruh ruang pertemuan. Mu Feng duduk di kepala meja dan memiliki mata yang ganas seolah-olah dia ingin melahap orang. Di bawahnya, wajah Zhou Ye juga sangat menakutkan. Duan Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Feng melirik Mu Chen, yang telah masuk dan tidak mengatakan apa-apa. Mata gelapnya menoleh ke arah Duan Wei dan bertanya. Duan Wei mengertakkan gigi dan berkata, menurut informasi yang kami peroleh, itu dilakukan oleh Gunung Mang Yin. Gunung Mang Yin. Mu Chen mengerut di alam spiritual utara, ada banyak kekuatan lain selain 9 wilayah. Dan Gunung Mang Yin ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara kekuatan lainnya. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari 9 wilayah dan dikenal sebagai kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Kami tidak pernah mengganggu Gunung Mang Yin dan mengurusi urusan kami sendiri. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Niat membunuh terlintas di mata Zhou Ye saat dia menanyakan hal ini. Gunung Mang Yin diam-diam telah melakukan kontak dengan wilayah Liu. Masalah ini pasti terkait dengan wilayah Liu. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara dingin. Wilayah Liu. Sampah-sampah itu lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayahmu kita takut pada mereka? Zhou Ye menamparkan punggung tangannya dan berteriak dengan marah. Mata Mu Chen juga benar-benar dingin. Jika itu adalah wilayah Liu, itu mungkin terkait dengan fakta bahwa dia merebut entry unggulan. Dengan kepribadian Liu Qingtian, dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gunung Mang Yin telah menyerang wilayahmu kita dan membunuh salah satu penguasa kota kita. Jika kita tidak bertindak, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi kita. Zhou Ye berkata dengan suara yang dalam. Mu Feng perlahan meletakkan telapak tangannya di atas cangkir tehnya di atas meja kemudian, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah dan mengubah cangkir teh menjadi bubuk. Nada suaranya sedingin pisau dan dia berkata, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Wilayah Muku pasti akan menghancurkan Gunung Mang Yin ini. Bos Gunung Mang Yin, Yang Gui, adalah seseorang yang berada di tahap awal tahap roh. Di bawah komandonya, ada 2 orang yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika kita akan menyerang, maka biarkan aku sendiri yang memimpin tim. Kata Zhou Ye. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya dia ingin memimpin pasukan secara pribadi.
Namun, karena wilayah Liu memiliki pemikiran tentang wilayah Mu-nya, dia harus bertanggung jawab untuk menjaga kota Mu dan mengawasi wilayah Liu. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghindari pasukan elit mereka dieliminasi oleh wilayah Liu ketika mereka dikirim. Kekuatan Zhou Ye juga berada di tahap awal tahap roh. Dengan membawa pasukan elit, tidak perlu takut pada Gunung Mangyin. Ayah, aku akan pergi bersama Paman Zhou. Di sampingnya, Mu Chen, yang telah mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba angkat bicara. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, itu terlalu berbahaya. Ayah, dengan kekuatanku, kecuali panggung roh secara pribadi menyerangku, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagiku. Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Dengan ini, Mu Feng ragu-ragu dia baru sekarang ingat bahwa Mu Chen dianggap sebagai seorang ahli. Di antara para ahli wilayah Mu, tidak ada yang benar-benar memiliki keuntungan dalam pertarungan melawannya selain dirinya dan Zhou Ye. Karena Mu kecil tega melakukan ini, maka biarkan dia ikut denganku. Dia dianggap cukup hebat dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, dia mahir dalam susunan spiritual dan akan sangat membantu. Zhou Ye tersenyum dan berkata. Mu Feng berpikir sejenak sebelum dia mengangguk memang, kemampuan bertarung Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan Duan Wei dan yang lainnya. Jika dia pergi juga, itu akan sangat membantu. Kalau begitu, kamu harus mengikuti dan keluar namun, Anda harus ingat untuk mendengarkan pengaturan Paman Zhou. Jika kamu tidak mematuhi perintah dan dengan ceroboh menyerang, aku tidak akan memaafkanmu. Mu Feng memperingatkannya dengan serius. Gunung Mangyin cukup serakah dan egois. Selain itu, mereka akan sangat ganas saat bertarung. Jika mereka meremehkan mereka, mereka mungkin akan dijungkir balikan. Oke. Mu Chen mengangguk cahaya dingin melintas di matanya. Gunung Mangyin. Karena Anda berani menyerang wilayah Mu kami, maka Anda harus bersiap untuk pertumpahan darah. Saat Zhou Ye bertindak, dia akan melakukan segalanya secepat begitu dia membuat keputusan, dia akan segera mengeksekusinya. Dia menghabiskan waktu kurang dari 2 jam untuk memanggil ratusan pasukan elit. Kemudian, dia membawa 2 penguasa kota, Duan Wei, Tai Lang dan Mu Chen saat mereka menyerbu keluar dari wilayah Mu dan menuju ke arah barat wilayah Mu. Gunung Mangyin terletak di pegunungan Mangyin. Itu terhubung ke perbatasan barat wilayah Mu. Kota Xiong yang dijaga oleh Chen Xiong terletak di lokasi itu. Kota itu melindungi perbatasan wilayah Mu. Namun, karena itu pula kota Xiong menjadi target pertama Gunung Mangyin. Chen Xiong bahkan dibunuh secara pribadi oleh bos Gunung Mangyin, Yang Gui. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di kota Xiong, hari sudah mendekati matahari terbenam. Kota yang awalnya ramai dengan popularitas itu gerbang kotanya hancur. Para penjaga di gerbang semuanya tampak ketakutan dan terus-menerus mengamati daerah itu dengan waspada. Zhou Ye langsung membawa pasukan ke pusat kota. Niat membunuh yang mengerikan di atmosfer menarik banyak tatapan terkejut. Namun, ketika mereka menyadari bahwa pemimpinnya adalah Zhou Ye, hati mereka melonjak. Tampaknya wilayah Mu cukup marah. Mereka bahkan akan mengirimkan kultivator panggung roh. Zhou Ye dan yang lainnya langsung bergegas ke City Lord's Estate. Di lokasi itu, seorang pria paruh baya telah menunggu mereka sejak lama. Ketika dia melihat mereka, dia buru-buru bergegas ke depan. Tuan Zhou, Tuan kecil. Orang ini adalah wakil penguasa kota Xiong. Nama belakangnya adalah Cheng sedangkan namanya Yong. Sejak Chen Xiong terbunuh, dia untuk sementara mengelola kota Xiong. Namun, penampilannya ditutupi dengan perban dan menunjukkan bahwa dia telah menderita luka parah ketika mereka diserang oleh Gunung Mangyin. Zhou Ye melambaikan tangannya dan duduk di ruang tamu rumah Tuan Kota. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, apakah ada gerakan dari Gunung Mangyin? Kami telah memantau mereka selama periode waktu ini. Namun, mereka mundur kembali ke pegunungan Mangyin sejak mereka membunuh Tuan Kota dan tidak menyebabkan keributan lainnya. Cheng Yong dengan cepat menjawab. Sepertinya bajingan itu, Yang Gui, tahu bahwa wilayahmu tidak akan memaafkannya dengan mudah. Dia hanya bertingkah seperti pengecut sekarang. Zhou Ye berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Zhou, pegunungan Mangyin sangat curam dan mereka telah menjaga ketat beberapa jalur yang harus kita lewati. Jika kita menyerang secara paksa, akan ada banyak korban. Kata Chen Yong. Pegunungan Mangyin berada di ketinggian yang cukup tinggi bahkan untuk kultivator tahap roh seperti Zhou Ye, mustahil baginya untuk terbang ke sana. Kecuali jika itu adalah kultivator, yang telah menelan esensi jiwa binatang spiritual yang memiliki kemampuan terbang seperti Mu Feng, tidak mungkin bagi mereka untuk sampai ke sana. Selain itu, ini hanya terbatas pada penggunanya. Tidak mungkin secara realistis untuk membawa orang sebanyak itu ke sana.
Selain itu, hal yang paling merepotkan bukanlah ini lokasi di dekat pegunungan Mangyin dipenuhi oleh kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara. Selain Gunung Mangyin, ada kekuatan dunia bawah lainnya di sana. Mereka memiliki sedikit ketakutan terhadap 9 wilayah. Namun, jika kita menyerbu, kita akan mendorong mereka untuk bergabung melawan musuh bersama. Dengan cara ini, itu akan sangat merepotkan kita. Cheng Yong menghela nafas dan berkata. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata ini, dia tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Selain Gunung Mangyin, kekuatan dunia bawah mana yang paling kuat? Zhou Ye bertanya dengan suara serius. Itu adalah kota 9 naga, kekuatan mereka hanya nomor 2 setelah Gunung Mangyin. Selain itu, mereka memiliki cukup banyak kekuatan untuk menggalang pendukung di antara kekuatan dunia bawah. Jika mereka bersedia membantu, kita akan bisa langsung menyeberangi pegunungan Mangyin dan langsung menyerbu ke sarang Gunung Mangyin. Chen Yong berpikir sejenak dan berkata, siapa pemimpin kota 9 naga? Lei San, dia juga seseorang dengan kekuatan tahap awal tahap roh. Lei San, ya. Zhou Ye menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memiliki kesan yang samar-samar tentang nama ini karena dia adalah kultivator yang terkenal di alam spiritual utara. Dulu, mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, mereka hanya kenalan dan Zhou Ye tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Aku akan membawa beberapa orang ke kota 9 naga besok. Zhou Ye merenung saat dia berbicara. Masalahnya sekarang cukup mengganggu. Jika mereka bisa berkenalan dengan kota 9 naga, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi ini. Jika tidak, itu akan sangat mengganggu. Pagi-pagi sekali di hari kedua, Zhou Ye membawa Mu Chen, Duan Wei dan yang lainnya menuju kota 9 naga. Mereka tidak membawa terlalu banyak pasukan. Bagaimanapun, pasukan dunia bawah cukup berhati-hati. Jika mereka membawa terlalu banyak orang, itu bisa menyebabkan kota 9 naga waspada terhadap mereka. Kota 9 naga terletak di sisi utara pegunungan Mangyin dan menjaga beberapa jalan. Tim pedagang harus berinisiatif membayar tol untuk melewatinya. Dan terhadap para pedagang ini, yang tahu bagaimana harus bersikap, kota 9 naga tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun mereka adalah kekuatan dunia bawah, mereka masih mengharapkan perdamaian dan kekayaan. Tidak ada yang menikmati pertempuran berdarah. Zhou Ye dan yang lainnya langsung menuju ke kota 9N setelah 2 jam, mereka sampai di kota 9 naga. Namun, yang menyambut mereka adalah gerbang kota yang tertutup rapat dan beberapa tatapan waspada dari bayang-bayang. Zhou Ye menatap gerbang kota yang tertutup rapat dan mengeru, tampaknya kota 9 naga sudah menduga bahwa wilayahmu akan menuju ke sini. Berdasarkan tindakannya, apakah mereka berencana untuk tidak membantu? Teman dari kota 9 naga, bisakah Anda memberitahu pemimpin Lei bahwa Zhou Ye dari wilayahmu ingin bertemu dengannya? Zhou Ye duduk di atas kudanya dan menangkupkan tangannya di mulutnya sambil berteriak. Teriakan itu dibungkus oleh energi spiritual yang padat dan dipancarkan dari udara. Ayah saya telah mengasingkan diri untuk dia tidak bisa bertemu dengan tamu, jadi tolong pergilah. Setelah Zhou Ye berteriak, sebuah suara dingin terdengar dari atas gerbang kota. Tatapan semua orang beralih ke lokasi itu dan melihat sesosok tubuh yang kuat muncul. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian hijau. Ia memiliki tubuh yang langsing dan pakaiannya yang ketat menonjolkan tubuh rampingnya. Penampilannya pada awalnya cukup cantik. Namun, rambutnya yang pendek membuatnya tampak cukup gagah. Pada saat itu, dia menyilangkan tangannya dan menatap ke bawah dari atas ke arah Mu Chen dan yang lainnya dengan bibir sedikit cemberut. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata, saya minta maaf. Jika kita tidak bisa bertemu dengan pemimpin Lei hari ini, kita tidak akan bisa pergi dengan mudah. Saya harap rindu ini akan membuka gerbang kota. Anda ingin masuk secara paksa. Kalau begitu, kau harus bertanya apakah aku akan menyetujuinya. Gadis itu mengangkat alis matanya dan mendengus. Dia mencengkeram tangannya yang ramping dan segel spiritual muncul di ujung jarinya. Ketika Mu Chen melihat segel spiritual, matanya dipenuhi dengan keterkejut. Gadis di depannya sebenarnya adalah seorang master arai spiritual.